Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah Opsi, opini dua sisi, berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan. Dan dipandu oleh Afiani Malik. Selamat malam. Basa-basi koalisi menjadi ulasan kita pada malam hari ini. Kerap berbeda dengan partai koalisi. Partai Amanat Nasional pun disebut tidak amanah berkoalisi. Bagaimana nasib dan posisi PAN dalam berkoalisi? Akankah PAN kembali berkongsi bersama Gerindra, Demokrat, dan PKS di tahun politik 2019? Untuk menjawab dan mengulasnya sudah hadir narasumber Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi dan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Tepuk tangan. Selamat malam, silakan para narasumber. Dan kemudian saya kembali mengundang narasumber berikutnya, politikus PDIP Arya Bima dan Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari. Selamat malam. Silakan berjabat tangan dulu. Silakan. Mas, ayo. Berlindung di balik koalisi tanpa syarat, Partai Amanat Nasional kerap bermanuver, bahkan berbeda opsi dengan partai koalisi pendukung pemerintah. Perbedaan tajam itu nampak saat parlemen mengesahkan undang-undang pemilu. Partai koalisi sepakat akan pentingnya ambang batas capres, karena dengan presidential threshold tinggi, asa untuk mendapatkan presiden berkualitas dengan dukungan politik yang kuat bukanlah sekedar impian. Alih-alih tertib barisan di koalisi, partai berlambang matahari putih yang bergabung di koalisi sejak September 2015 dan mendapat jatah 1 kursi menteri itu justru kembali menyelaraskan langkahnya dengan partai-partai oposisi. Desakan untuk mendepak PAN yang dinilai tidak punya etika berpolitik pun kian menguat, termasuk mengganti posisi menterinya. Akankah PAN tetap bertahan dalam barisan parpol pendukung Jokowi? Ataukah justru PAN merelakan kursi menterinya dengan kembali berkongsi bersama partai oposisi lainnya dalam pertarungan politik di tahun 2019? Baik. Pertanyaan pertama tentu saya akan tanya ke Mas Viva dari PAN. PAN, basa-basi berkoalisi, kemudian disebut duri dalam daging oleh PDIP. Sejauh ini PAN tuh maunya gimana sih? Mau kemana? Koalisi atau oposisi? PAN tetap sebagai partai politik pendukung pemerintah. Kalau tadi kaset lama yang diputar lagi soal pembahasan undang-undang pemilu. Bagus juga diputar terus ya kan. Tetapi Mbak Afi, dari RUU Pemilu ada 561 pasal yang berbeda cuma 2. Dari 561. Yang 2 pasal itu tapi memang kan berbeda. ikutan walk out PAN. Berbeda, tetapi perbedaan itu karena adalah soal ideologi politik dan platform PAN. Jadi yang berbeda dengan partai yang lain. Itu juga harus dihormati. Karena menyangkut soal etika, kami seluruh partai politik yang ada di DPR tetap mempertahankan etika dan moral politik. Karena begini, masing-masing partai politik menjalankan seluruh fungsi DPR, legislasi, budgeting, controlling. Dan di seluruh komisi, saya rasa tidak ada lagi partai pendukung pemerintah atau partai bukan pendukung pemerintah karena seluruh menjalankan fungsi pengawasan. Oke, udah nggak ada lagi. Ya. Meskipun ketum Anda 1 hari sebelum paripurna ini ketemu dengan Jokowi mengatakan akan mendukung, ternyata hasilnya berbeda loh. Konteksnya beda, tidak usah saya ungkap di sini. Konteks mendukungnya berbeda? Bukan, bahasanya beda, tidak seperti itu. Tidak seperti Biarlah itu. Pak Presiden dan Ketua Umum saya mengerti. Oke, Mas dari PDIP sudah menjelaskan udahlah menjalankan semua fungsi dari DPR kok. Cukup paham ya. PAN sejak awal memang tidak dalam satu visi dan misi pada saat mengusung pasangan Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan pada saat pemerintahan berjalan, PAN merupakan suatu partai yang berkeinginan akhirnya masuk di dalam koalisi
di pemerintahan dalam rangka konsolidasi kekuasaan dan konsolidasi politik pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak Yusuf PDIP nggak apa-apa nih, meskipun masuknya terakhir, kemudian tanda kutip bertingkah begini, tapi dapat kursi menteri, PDIP nggak apa-apa. Masalah papa dan tidak papanya, mari kita lihat sebagai partai koalisi yang baru, saya tetap berdoa semoga PAN ini dalam satu kesatuan koalisi pemerintah tidak hanya sampai 2019, tapi juga akan bersama-sama dengan Pak Jokowi mengusung sampai 2024. Tapi kita lihat di lapangan nanti. Kita lihat di lapangan. Soal baik, yang kencang sebelum saya ke Gerindra, nanti dulu Mas Rizal, yang kencang adalah juga Nasdem. Bang Tobas, gimana? Soal etika tuh jadi catatan besar juga sikap PAN ini. Ya, menjadi partai pendukung pemerintah itu kan pilihan. Ya, artinya bisa memilih untuk ikut sebagai partai pendukung pemerintah, bisa juga tidak. Nah, kalau kita sudah memberikan satu pilihan, maka kita harus komit dan konsisten dengan pilihan yang sudah kita lakukan. Nah, kalau misalnya PAN memang sudah berkomitmen untuk bersama-sama pemerintah, menjadi partai pendukung pemerintah, kita harapkan pun juga kita bersama-sama menjaga komitmen itu. Nah, sekarang kita lihat saja bagaimana pilihan itu kembali kepada PAN. Kalau misalnya mau bersama-sama dengan partai pendukung pemerintah, ya mari kita bisa bicara lagi. Tadi baru dijawab mau kok bersama-sama. Ya, gitu. tapi kan kembali lagi soal konsistensi dan komitmen. Ya, kalau misalnya tidak apa konsisten. yang dianggap tidak konsisten dan apa yang tidak dianggap tidak komitmen? Ya, gini, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kita coba rumuskan bersama-sama sebagai partai pendukung pemerintah, yang tentunya kita dalam tujuan untuk mendukung atau mensupport bagaimana proses pembangunan ini berjalan. Nah, segala hal itu tidak hanya 1 poin, 2 poin, tapi semuanya. Kita punya satu nafas, satu visi, satu semangat. Nah, itu yang kita harapkan juga ada dari Partai PAN. Nah, oleh karena itulah maka kalau memang masih punya komitmen itu, ayo kita bisa bersama-sama tunjukkan komitmen itu. Oke, masih nggak sih? Nanti dijawab dulu. Saya akan ke Gerindra dulu. Gerindra dianggap partai yang juga mendulang keuntungan dengan posisi PAN saat ini. Salah satunya juga soal undang-undang pemilu. Dari Gerindra seperti apa? Ya nggak mendulang keuntungan sebetulnya. Minimal dapat teman baru lah Mas Rizal. Ya begini, yang pertama kalau bicara koalisi kan kita belajar sejak reformasi 2004. Pak SBY dulu kalau dihubungkan sama presiden threshold malah didukung cuma beberapa persen, bahkan cuma Demokrat yang berlanjut ke parlemen, ya kan, PBB yang terus sampai hari ini PBB, PKPI dan Demokrat. Ternyata kan jadi presiden. Kerja presiden kan banyak partai berbondong-bondong ikut pemerintah, kan begitu. Kemudian kedua 2009 juga begitu. Teman-teman koalisi ada juga yang berbeda dengan pemerintah. Katakanlah seperti PAN hari ini. 2014 katakanlah PAN yang berbeda dengan pemerintah. Itu menurut kami biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Apalagi pilihan PAN ketika berbeda dengan pemerintah pada undang-undang pemilu ada pilihan yang tepat dan baik. Karena ini soal konstitusi, beda dengan pada tahun 2009. Ketika itu katakanlah mohon maaf kalau tidak salah Golkar dan PKS begitu ya, Mas Bima kan, yang beda dengan pemerintah. Kalau kami dengan Mas Bima, PDIP memang di luar posisinya. Itu kan pilihan lain. Kalau ini kan pilihan yang menyangkut nasib daripada eksistensi partai itu sendiri. Sehingga bagi partai PAN, penting dia memutuskan terhadap presiden threshold begitu. Sebetulnya bagi Nasdem juga. Kan kalau bagi Gerindra nggak ada masalah. Bisa kemudian Pak Prabowo tetap maju juga kan di 2019? Betul. Bagi Gerindra tidak ada masalah. Konsisten aja jadi oposisi. Buat Gerindra, kalau 20% sekalipun, kami cukup dengan PKS bisa. Kami dengan PAN cukup. Kami dengan Demokrat apalagi bertiga, apalagi berempat. Itu biasa saja. Buat kita nggak ada masalah. Tapi kami juga harus jujur, Mbak Afi, ini masih 1,5 tahun lagi berubah. Tidak mustahil PDIP sama Gerindra lagi nih. Nggak mustahil. Nggak ada yang mustahil. Oke. 1,5 tahun bicaranya seperti ini nih. Siapa tahu PDIP dan Gerindra dapat kode Mas dari Gerindra. Iya, dalam rangka mengusung presiden sekarang kali ini. Beda, presidennya beda. Presiden sekarang. Oke, silakan ditanggapin. Sejauh ini gimana? Anda melihat juga kan kemarin ada pertemuan Prabowo dengan SBY, ada Demokrat, ada PKS, ada Gerindra, PAN kemudian sempat disebut-sebut, katanya juga mau bertemu. Ya. Bekerja sama tanpa koalisi, bentuk apa lagi itu? Kita melihat ya PDI Perjuangan itu bicara koalisi itu lebih bagaimana satu persepsi dan satu perspektif di dalam visi dan misi seorang kandidat calon presiden. Itu yang lebih substansial.
bahwa prosesnya akhirnya visi misi ini dijalankan pada saat kekuasaan itu menang pemilu itu bisa saja sesuai dengan kompetensi partai masing-masing. Yang tidak kita inginkan koalisi itu hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan, keluar masuk kekuasaan. Ini yang kita melihat lebih substansial dan tentunya lebih permanen. Nah, untuk kasus PAN sekali lagi ini masih dalam proses menyamakan style dari pemerintahan Jokowi. Jadi masih nggak apa-apa nih ya? Dan kalau PAN ini masih ditoleransi oleh PDIP. Mas, tapi rekanmu yang lain di PDIP ngomongnya lebih kejam dari dirimu loh. Ya, tapi duri dalam daging, keluar saja dan lain-lain gitu. Kalau di PDI itu dinamis ya untuk berpendapat ya. Tapi akhirnya keputusan kan ada di ketua umum partai dan untuk masalah koalisi PAN ini di pemerintah atau tidak itu di kewenangan presiden. Oke, baik. Kita jeda, Mas Viva. Habis ini saya mau tanya ke Anda lebih jauh soal juga isu reshuffle kabinet. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Opsi.